Selamat bertemu kembali dengan saya Tata Sugiarto. Kali ini kita akan membahas tentang instrumen pelembagaan kolektivisme. Terdapat 3 instrumen pelembagaan kolektivisme. Yang pertama adalah kebijakan redistributif, yang kedua adalah regulasi, dan yang ketiga adalah rezim negara kesejahteraan atau welfare state. Nah, terdapat satu instrumen penting dalam kolektivisme, yaitu pajak progresif. Pajak progresif dimaksudkan untuk pemerataan yang lebih baik lagi gitu. Misalnya kalau seseorang itu memiliki mobil satu, ya pajaknya sesuai ketentuan gitu. Tapi kalau mobil kedua, mobil ketiga, mobil keempat, maka pajaknya itu lebih mahal lagi dari mobil pertama. Mobil kedua, mobil ketiga lebih mahal dari mobil kedua. Mobil keempat lebih mahal dari mobil ketiga. Seperti itu. Nah, pajak progresif seperti itu dilakukan agar pemerintah bisa mendapatkan dana yang lebih besar untuk kemudian digunakan untuk pembangunan atau perbaikan kelas menengah ke bawah gitu. Dari kebijakan seperti ini kita bisa melihat bahwa dalam sosiodemokrasi Pancasila menganut pandangan bahwa kepemilikan privat itu masih memiliki tugas sosial gitu. Jadi setiap keberhasilan ekonomi seorang individu ada tugas sosial di dalamnya. Nah, itulah kenapa misalnya mobil kedua, mobil ketiga, mobil keempat itu pajaknya lebih tinggi begitu ya. Nah, itu di dalam sistem sosiodemokrasi Pancasila dilakukan agar terjadi pemerataan. Jadi mereka yang kurang berhasil dari sisi ekonomi akan mendapat manfaat dari pajak yang lebih tinggi yang dibayarkan oleh mereka yang sudah berhasil. Itulah kenapa kita melihat bahwa pajak progresif merupakan upaya agar pemilikan privat itu masih bisa dirasakan manfaatnya oleh kolektif gitu, oleh masyarakat. Kepemilikan privat masih memiliki nilai sosial seperti itu. Saya kira itu pandangan atau implementasi dari regulasi yang baik ya untuk meminimalisir kesenjangan sosial. Kita lihat dengan dilaksanakannya regulasi seperti itu saja, kesenjangan sosial di Indonesia itu masih amat lebar. Apalagi jika tidak diberlakukan seperti itu. Jadi saya kira sosiodemokrasi Pancasila sangat concern atau perhatian terhadap mereka yang atau orang-orang yang kalah dari mekanisme pasar. Karena sosiodemokrasi Pancasila menganut mekanisme pasar, ekonomi pasar, maka tentu saja akan ada bermunculan orang-orang yang kalah dari persaingan pasar, dan sosiodemokrasi Pancasila berupaya untuk membuat semacam jaring pengaman sosial begitu bagi mereka-mereka yang kalah dalam mekanisme pasar. Karena itu setiap kepemilikan privat itu juga harus ada manfaat sosialnya. Baik, saya kira itu terkait dengan instrumen pelembagaan kolektivisme, kebijakan redistributif, regulasi, dan rezim negara kesejahteraan yang jika di Indonesia kita lihat misalnya penerapan pada pajak progresif misalnya salah satunya ya. Tentu banyak sekali juga aturan-aturan yang bisa diterapkan agar kemudian pertumbuhan ekonomi itu juga bisa dinikmati oleh mereka yang kalah dari dalam persaingan pasar. Baik, saya kira itu pertemuan kita kali ini. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.